Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya, Bidan Nita. Dan jangan lupa ya, klik tombol loncengnya ya di sini. Pada sebagian ibu hamil, ada yang tidak mengetahui apa itu plasenta previa ya Bunda. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang plasenta previa yang sebelumnya pernah saya jelaskan, tapi tidak saya paparkan ya Bunda. Nah, apa itu plasenta previa? Namanya saja unik ya Bunda, akan tetapi itu berbahaya. Sebelum mengenali penyebab plasenta previa itu sendiri ya Bunda, ataupun gejalanya, kenali terlebih dahulu ya jenis-jenis dari kondisi plasenta previa ini ya Bunda. Itu yang pertama, parsial. Pada tipe ini, posisi plasenta menutupi sebagian jalan lahir. Dalam kondisi ini juga persalinan normal masih terbilang memungkinkan untuk dilakukan ya Bunda, bisa melahirkan dengan normal. Yang kedua itu marginal. Pada tipe ini, posisi plasenta berada di ujung rahim, agak sedikit menekan serviks ya, tapi tidak sampai menutupinya. Dalam kondisi ini, peluang melahirkan normal juga masih ada. Hanya saja ada kemungkinan terjadi perdarahan ringan karena plasenta bersentuhan dengan serviks. Yang ketiga yaitu letak rendah. Nah, pada posisi ini plasenta berada di samping atau tepi leher rahim dan umumnya terjadi sejak awal hingga pertengahan kehamilan. Bunda yang mengalami gejala plasenta previa ini juga dapat melahirkan secara normal. Yang keempat yaitu totalis atau Mayer. Sesuai dengan namanya ya Bunda, penyebab plasenta previa ini adalah plasenta yang menutupi seluruh jalan lahir serviks. Nah, kondisi ini terbilang paling serius dan dokter akan menganjurkan Bunda untuk mengalami operasi sesar. Plasenta previa adalah kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim ya Bunda, sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Selain menutupi jalan lahir, plasenta previa juga dapat menyebabkan perdarahan hebat, baik sebelum maupun saat persalinan. Plasenta adalah organ yang terbentuk di rahim pada masa kehamilan. Organ ini berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu kepada janin, serta membuang limbah dari janin. Normalnya, plasenta memang berada di bagian bawah rahim pada awal masa kehamilan. Namun seiring waktu, bertambahnya usia, plasenta akan bergerak ke atas, pada akhirnya akan berada di posisi bagian atas. Nah, pada kasus plasenta previa, posisi plasenta tidak bergerak di bawah rahim. Gejala utama plasenta previa adalah perdarahan dari vagina yang terjadi pada akhir trimester kedua dan ketiga kehamilan. Ciri-cirinya ya Bunda, yaitu tanpa disertai rasa sakit, keluarnya darah berwarna merah cerah, bisa banyak atau sedikit, bisa terjadi berulang dalam beberapa hari. Kondisi ini sering dianggap sebagai menstruasi saat hamil atau hamil kijang ya Bunda. Terkadang perdarahan tersebut juga muncul setelah berhubungan intim atau disertai dengan kontraksi dan kram di perut. Maka pergi segera ke dokter atau ke bidan Anda bila timbulnya flek atau perdarahan saat kehamilan yang tidak kunjung mereda. Terlebih lagi jika terjadi saat trimester kedua dan ketiga ini dengan perdarahan banyak, kulit pucat, sesak napas, tekanan darah yang rendah, dan anemia. Nah, maka segeralah Bunda untuk mencari pengobatan. Pengobatan plasenta previa ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perdarahan ya Bunda. Penanganan yang akan diberikan oleh dokter itu tergantung pada kondisi kesehatan ibu dan janin, serta usia kehamilannya. Posisi plasenta dan tingkat keparahan perdarahan juga itu diberikan
dengan kondisi tujuannya ya Bunda, pada ibu hamil yang tidak mengalami perdarahan atau hanya mengalami perdarahan ringan, dokter akan menyarankan perawatan mandiri berupa memperbanyak istirahat dan berbaring, mengurangi aktivitas fisik yang berat, menghindari berhubungan seksual. Meski tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, pasien tetap harus waspada dan segera mencari pertolongan medis. Apabila perdarahan bertambah banyak dan tidak berhenti, bila ibu hamil mengalami perdarahan yang hebat dan berulang, maka dokter atau bidan akan menyarankan agar bayi dilahirkan secepatnya. Namun, jika usia kandungan kurang dari 36 minggu, ibu hamil akan diberikan suntikan obat kortikosteroid terlebih dahulu untuk mempercepat pematangan paru-paru janin. Yang pernah saya paparkan ya Bunda, bila perdarahan sangat parah dan tidak dapat dihentikan, ibu hamil akan dirujuk ke perawatan yang lebih lanjut, yaitu di rumah sakit ya Bunda. Dokter juga akan memberikan transfusi darah untuk mengganti darah yang hilang. Komplikasi plasenta previa ini merupakan komplikasi yang sangat berbahaya ya Bunda, dari ibu hamil, baik bagi ibu maupun janin. Pada ibu, plasenta previa dapat menyebabkan komplikasi berupa shock, perdarahan yang hebat yang dapat terjadi saat sebelum, selama, atau beberapa jam setelah persalinan. Itu beresiko menimbulkan shock, penggumpalan darah karena terlalu lama berbaring di rumah sakit dan dapat meningkatkan resiko ibu hamil mengalami penggumpalan darah. Plasenta akreta adalah kondisi ketika plasenta menempel terlalu dalam di dinding rahim. Kondisi ini tergolong berbahaya dan dapat menyebabkan plasenta sulit untuk dikeluarkan sehingga memperburuk perdarahan saat persalinan. Peningkatan risiko plasenta previa di kehamilan berikutnya, itu juga riwayat plasenta previa pada kehamilan saat ini dapat mempengaruhi kemungkinan kondisi ini terulang kembali pada kehamilan selanjutnya. Sedangkan pada janin, komplikasi yang dapat terjadi akibat plasenta previa ini ya Bunda adalah kelahiran prematur. Bila perdarahan terus berulang, bayi harus segera dilahirkan dengan operasi sesar. Meskipun belum cukup bulan, di kelahiran prematur disebabkan oleh plasenta previa, janin akan kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen itu atau asfiksia dapat terjadi akibat perdarahan pada ibu yang mengalami plasenta previa. Cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil ya Bunda untuk menghindari terjadinya plasenta previa atau perdarahannya, yaitu tidak merokok, kurangi aktivitas merokok ya Bunda, yaitu atau terpapar asap rokok, dan tidak menggunakan narkoba. Mengurangi aktivitas fisik yang berat atau mengangkat-angkat, mengurangi frekuensi berhubungan seksual, menghindari bepergian jarak jauh, dan ketika usia kehamilan 28 minggu ke atas, ibu juga harus segera beristirahat ketika keluar flek. Nah, itu ya Bunda, beberapa pemaparan dari plasenta previa. Hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih sebelumnya telah menonton atau menyimak. Dan bila ada pertanyaan ataupun permasalahan dari Bunda, bisa Bunda tanyakan atau komen di sini ya Bunda. Ke IG saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalam.